Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida Zuria di sini sebagai salah satu mahasiswa KKN yang akan menjelaskan tentang materi pinjaman online gitu, yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin kita akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kami akan mensosialisasikan tentang Satgas Waspada Investasi Provinsi Lampung tahun 2021. Nah, di sini ada beberapa tentang subtemanya. Yang pertama tentang investasi ilegal yang akan saya jelaskan. Kemudian ada pinjaman online ilegal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Riris Karisma. Dan juga Satgas Waspada Investasi oleh Aji Septian. Oke, baik. Investasi ilegal. Investasi ilegal sendiri itu secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia itu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kenapa disebut investasi ilegal? Karena dia tidak memiliki izin resmi dari OJK sebagai lembaga yang mengawasi sistem keuangan di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada persebaran informasi ataupun pengaduan investasi ilegal tahun 2021. Data terbarunya per Januari 2021 sampai dengan 15 Oktober tahun 2021. Nah, di sini jelas terlihat bahwa Pulau Jawa memiliki data persebaran informasi tentang pengaduan investasi terbanyak gitu di Indonesia. Kemudian ada entitas yang ditangani tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, maksud dari tahun 2017 itu terdapat 79 entitas investasi ilegal. Sedangkan di tahun 2018 itu mengalami kenaikan, di mana investasi ilegalnya naik menjadi 106 kasus, dan juga vintage peer-to-peer lending itu yang ilegal kasusnya ada 404. Di tahun 2019, investasi ilegal terus mengalami kenaikan menjadi 442 dan vintage peer-to-peer ilegalnya naik menjadi 1.493 dan kemudian muncul kasus baru yaitu gadai ilegal. Di tahun 2022, investasi ilegal sebanyak 2020, investasi ilegal itu menjadi 347 kasus, kemudian vintage peer-to-peer lending ilegalnya menjadi 1.025 kasus, dan juga gadai ilegal menjadi 75 kasus. Nah, meningkat di tahun 2021, kasus investasi ilegal terjadi sebanyak 83, mengalami penurunan, dan juga vintage peer-to-peer ilegalnya menjadi 592 kasus, sedangkan gadai ilegalnya turun menjadi 17 kasus. Ini salah satu bentuk daripada OJK yang memberikan sosialisasi sehingga kasusnya mengalami penurunan. Selanjutnya, ada ciri-ciri dan penyebab utama investasi ilegal. Nah, jadi ciri-ciri investasi ilegal itu yang pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Kemudian, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau member get member gitu. Jadi dia udah memberikan untung yang tidak wajar, biasanya besar di awal dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama ataupun public figure untuk menarik minat berinvestasi. Nah, selanjutnya ada klaim tanpa risiko, free risk. Yang namanya tentang investasi keuangan itu pasti memiliki resiko. Sekelas reksadana dan saham pun memiliki resikonya gitu. Terus ciri-ciri investasi ilegal yang terakhir adalah legalitasnya tidak jelas. Jadi dia tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki izin kelembagaan, apakah dia PT ataupun koperasi atau dia CV, yayasan dan sebagainya. Dan juga tidak punya izin usaha. Kemudian biasanya memiliki izin kelembagaan dan izin usaha, namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Jadi berbeda gitu. Kemudian penyebab utamanya dari segi pelaku sendiri itu kemudahan membuat aplikasi atau web dan penawaran melalui media sosial. Kemudian adanya banyaknya server di luar negeri. Sedangkan masyarakat itu mudah tergiur oleh bunga tinggi, mudah tergiur oleh keuntungan gitu. Kemudian yang kedua tentu belum paham tentang investasi.
Nah, investasi ilegal sendiri itu modusnya itu terdiri dari ada biasanya menggunakan kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan. Contohnya ada perusahaan terbuka, Come and Come, Memiles, kemudian Himpunan Sosial Mandiri Indonesia, Play 100 Cup, kemudian ada Meet Jobs atau Meet Job Indonesia, Netizen Charity, kemudian perusahaan terbuka Forkom Digital Indonesia, King Point, Share for Pay Indonesia, kemudian ada PT Best Maestro Waralaba, Click and Share, kemudian ada perusahaan terbuka Respa Netis Media Internasional atau Netis. Nah, sedangkan skema piramidanya dengan modus penjualan e-book biasanya gitu kan. Kemudian ada contohnya komunitas Jempol Planner atau KJP dengan link jempolpreneur.id, kemudian ada Perpus Kita, ada Duit Bomber, dan juga Yayasan Solusi Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sih dari OJK mengedukasi masyarakat? Ya, edukasinya dengan beberapa cara, yaitu dengan memberikan penekanan bahwa penawaran investasi ilegal itu bukan merupakan pilihan investasi. Kemudian, keputusan investasi itu ada di tangan investor. Investasi selalu memiliki resiko, dan penawaran investasi melalui Telegram dalam grup investasi merupakan kegiatan ilegal. Nah, terus OJK juga menegaskan bahwa pencatutan nama entitas yang berizin itu agar dicek di website atau kontak resmi perusahaan. Dan apabila memiliki penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi, kenali 2L, legal dan juga logis. Pertama legal, maksudnya status perizinannya jelas, ada badan hukumnya, ada produknya. Kemudian logis, imbal hasilnya yang wajar dan memiliki resiko, karena bagaimanapun yang namanya tergabung dalam keuangan pasti memiliki resiko. Kemudian cek legalitasnya melalui website yang sudah ditentukan oleh OJK, yaitu pasar modal. Ini ada websitenya, kemudian ada vintage peer-to-peer lending, ada IKD, dan juga ada, atau lebih lengkapnya cek website OJK sendiri. Terus juga cek legalitas perusahaan itu pada instansi terkait sesuai dengan kegiatan usahanya, apakah dia Kemendak, atau dia Kemenkop, atau dia Bapeti, dan sebagainya. Dan apabila menemukan penawaran investasi ilegal, agar dilaporkan kepada Satgas Waspada Investasi, yaitu waspadainvestasi@ojk.go.id. Dan terakhir, apabila masyarakat dirugikan oleh investasi ilegal, itu harap lapor segera ke polisi. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Pinjaman online ilegal. Perkembangan pinjol legal dan ilegal. Perkembangan industri vintage peer-to-peer lending. Terdapat 106 perusahaan vintage peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin OJK. Kemudian terdapat 749.175 entitas lender, terdapat 68.414.603 entitas borrower, dan terdapat 249,938 triliun rupiah total penyaluran nasional. Penawaran pinjaman online ilegal terjadi karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal dengan menetapkan suku bunga tinggi, fee besar, dan denda yang tidak terbatas. Maraknya pinjol ilegal itu terjadi karena dari sisi pelaku pinjol ilegal karena kemudahan mengunggah atau mempublish aplikasi atau situs dan website, dan kesulitan pemberantasan dikarenakan lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri. Dari sisi masyarakat atau korban pinjol ilegal, yaitu tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, tidak melakukan pengecekan legalitas, terbatasnya pemahaman terhadap pinjol, dan adanya kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan. Kemudian yaitu ciri-ciri pinjol ilegal. Pinjaman online ilegal bercirikan tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda yang tidak jelas, bunga atau biaya pinjaman yang tidak terbatas, total pengembalian tidak terbatas, akses ke seluruh data yang ada di ponsel, ancaman teror kekerasan, penghinaan foto atau video pribadi, dan tidak adanya layanan pengaduan, penawaran melalui SMS, WA,
atau saluran komunikasi pribadi lain tanpa izin, pegawai penagihan yang dikeluarkan AFPI atau oleh pihak yang dituju oleh AFPI. Sedangkan ciri-ciri vintage lending legal yaitu terdaftar identitas pengurus dan pinjaman diseleksi, informasi biaya pinjaman dan denda transparan, total biaya pinjaman maksimal pemberian dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan, akses hanya kamera, mikrofon, dan location. Resiko peminjaman yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam atau blacklist Vintage Data Center. Memiliki layanan pengaduan konsumen, dilarang melakukan penawaran ke saluran komunikasi pribadi seperti SMS, WA, dan lain-lain tanpa izin pengguna, dan pegawai atau pihak yang melakukan penagihan harus memiliki selanjutnya yaitu modus berkedok koperasi. Diawali dengan penawaran melalui berbagai media, seperti SMS, yaitu link atau nomor telepon, situs media sosial, Google Play Store atau App Store, kemudian menggunakan nama KSP atau koperasi, namun tidak memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham, atau izin usaha KSP atau unit usaha simpan pinjam dari Kemenkop UKMR atas nama koperasi berizin atau terkenal sehingga menimbulkan rasa percaya. Menyatakan sudah terdaftar atau diawasi, seakan-akan sudah dalam pengawasan instansi berwenang. Kemudian menggunakan logo Koperasi Indonesia atau Kemenkop UKM RI, seakan-akan benar-benar berbentuk koperasi atau berkaitan dengan Kemenkop UKM RI. Kemudian berbadan hukum, tapi kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Selanjutnya yaitu upaya yang telah dilakukan Satgas Waspada Investasi, yaitu Satgas Waspada Investasi telah melakukan tindakan preventif dan represif dalam penanganan pinjaman online ilegal. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi yaitu edukasi kepada masyarakat luas, seperti melakukan sosialisasi, pembekalan tim kerja Satgas Waspada Investasi di daerah, kuliah umum, menjadi narasumber dalam kegiatan webinar, wawancara dengan media. Yang kedua yaitu respon pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat, dan yang terakhir yaitu penyebaran SMS waspada pinjol ilegal melalui 7 operator periode 11 hingga 14 Juli 2021. Kemudian Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan represif yaitu yang pertama, mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat. Kedua, yaitu cyber patrol dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya, memutus akses keuangan dengan meminta bank atau perusahaan transfer dana untuk tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal. Dan yang terakhir, yaitu menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk melakukan proses penegakan hukum. Selanjutnya yaitu peran kementerian dan lembaga. Kasus permasalahan, yaitu penawaran melalui web, aplikasi, SMS, atau media sosial, penyebaran data pribadi, dan server di luar negeri. Dilakukan dengan cyber patrol dan pemblokiran. Kemudian kasus penawaran pinjol ilegal berkedok koperasi dan KSP legal fasilitas pinjol ilegal dilakukan dengan pembinaan KSP. Kemudian kasus bank atau perusahaan transfer dana atau payment gateway tidak mengetahui virtual account digunakan sebagai transaksi pinjol ilegal. Kemudian kasus KYC pembukaan rekening virtual lemah dan KYC
pelecehannya pada agregator atau KSP dilakukan dengan pembinaan. Kemudian kasus mata teror, intimidasi, dan pelecehan dilakukan dengan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu tips untuk masyarakat. Yang pertama yaitu pinjam pada vintage peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, kemudian pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, dan pinjam untuk kepentingan yang produktif, dan yang terakhir pahami makna jangka waktu denda. Selanjutnya yaitu tips apabila sudah meminjam pinjol ilegal. Yang pertama yaitu segera lunasi, yang kedua laporkan ke SWI melalui email waspada.investasi@ojk.go.id. Yang ketiga, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain. Kemudian apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama. Dan yang terakhir yaitu apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika seperti teror, intimidasi, dan pelecehan, maka lakukan blokir nomor kontak yang mengirim teror, beritahu ke seluruh kontak di HP bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjol agar diabaikan, segera lapor ke polisi dan lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul. Selanjutnya yaitu solusinya. Terdapat dua solusi. Yang pertama jangka pendek yaitu edukasi masyarakat, pemblokiran, dan penegakan hukum. Solusi jangka menengah panjang yaitu membuka akses pendanaan yang lebih luas, tingkatan pendapatan masyarakat, dan undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan keanggotaan dan tugas Satgas Waspada Investasi. Bisa kita lihat sendiri di slide ini bahwa keanggotaan dari Satgas Waspada Investasi antara lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kemendagri, Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemendikbudristek Dikti, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tugas Satgas Waspada Investasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pencegahan. Tugas dari pencegahan ini antara lain edukasi kepada masyarakat, respon pengaduan masyarakat, dan mewajibkan seluruh industri yang belum terdaftar untuk mendapatkan izin dari instansi terkait. Yang kedua, tugas penanganan, yaitu menangani investasi ilegal sebelum banyak korban dengan menghentikan aktivitas investasi ilegal, mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat, mengajukan blokir website dan aplikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan yang terakhir menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Selanjutnya untuk tugas Satgas Waspada Investasi di daerah ada dua juga, namun di program pencegahan terdapat 3 program kerjanya. Yang pertama itu edukasi. Bentuk dari edukasi sendiri yaitu sosialisasi kepada masyarakat luas berupa aparat pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum. Memberikan buku panduan investasi dan media luar ruang, leaflet serta brosur kasus dan modus operandi, dan talk show, press release, dan jumpa pers. Yang kedua, pemantauan potensi investasi ilegal berupa cyber patrol di daerah setempat, dan pemantauan investasi ilegal serta pinjaman online ilegal. Yang ketiga, rapat koordinasi secara berkala.
Untuk program penanganan antara lain yaitu penerimaan pengaduan dari masyarakat, koordinasi antar institusi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi, dan pemeriksaan bersama untuk memperoleh data maupun informasi secara langsung terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan investasi ilegal. Apabila Bapak Ibu menemukan oknum-oknum investasi bodong, dapat Bapak Ibu laporkan kepada kontak yang tertera di slide berikut. Oke, baik. Oke, baik. Ini adalah sosialisasi kami tentang investasi dan investasi bodong dan pinjaman online. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau ada yang mengalami ada masalah terkait investasi ataupun pinjaman online, bisa menghubungi kontak yang tertera di layar gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.